Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramdan Muslim dengan NPM 202243502548 dari kelompok 10. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembahasan materi yang berjudul Algoritma dan Arsitektur Kohonen serta pengenalan pola dengan kohonen. Oke, langsung saja. Oke, di sini ada pembahasan pengertian jaringan kohonen SOM adalah jenis jaringan saraf tiruan Artificial Neural Network yang berbasis pada teknik pembelajaran tanpa pengawasan (unsupervised learning). Metode ini diperkenalkan oleh Prof. Teuvo Kohonen pada tahun 1982 dan digunakan untuk memetakan data berdimensi tinggi ke dalam data berdimensi rendah, biasanya dua dimensi, tanpa menghilangkan karakteristik aslinya. Berikut adalah poin-poin penting mengenai jaringan kohonen atau SOM. Yang pertama, fungsi dan tujuan utama, yaitu ada dua: klasterisasi, clustering, dan pemetaan mapping. Klasterisasi SOM mengelompokkan data input ke dalam beberapa kelompok atau cluster berdasarkan kemiripan fitur dengan algoritma K-means. Terus ada pemetaan mapping, mengubah data input dengan dimensi tinggi banyak fitur menjadi representasi visual 2D yang lebih mudah dipahami. Cara kerja SOM. Proses unsupervised, jaringan belajar sendiri untuk mengenali pola data tanpa memerlukan target atau label keluaran. Kemudian vektor bobot. Data input dipresentasikan ke model secara acak dan model membandingkannya dengan vektor bobot dari setiap neuron atau node. Terus ada pemenang base matching unit. Neuron yang memiliki bobot paling dekat dengan input biasanya menggunakan jarak Euclidean yang akan dipilih sebagai pemenang. Pembaruan bobot. Neuron pemenang dan neuron di sekitarnya diperbarui dan dimodifikasi agar semakin mendekati data input. Terus proses ini diulangi hingga peta menjadi stabil. Arsitektur jaringan umumnya terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan input menerima data dan masukan. Lapisan output ini kompetitif grid berupa kisi-kisi 2D neuron yang saling bersaing untuk merespons data input. Contoh aplikasinya mengelompokkan data, membagi data menjadi kelompok yang memiliki karakteristik yang sama. Pemetaan masalah sosial, memetakan wilayah berdasarkan karakteristik tertentu seperti tingkat kemiskinan atau kasus penyakit, misalnya COVID-19. Arsitektur kohonen atau SOM. Komponen utama arsitekturnya yaitu ada 4. Lapisan input layer, terdiri dari neuron-neuron yang menerima data masukan. Jumlah neuron ini di lapisan sama dengan jumlah fitur dalam data masukan. Kedua, lapisan output fitur map layer. Lapisan ini biasanya berupa kisi-kisi grid 2 dimensi di mana setiap neuron mempresentasikan klaster, dan neuron-neuron ini di lapisan saling terhubung. Kemudian vektor bobot atau weight vektor. Setiap neuron di lapisan output ini memiliki vektor bobot yang disesuaikan selama proses pelatihan untuk menyesuaikan diri dengan pola data input. Base matching unit. Neuron pada lapisan output ini memiliki vektor bobot yang paling dekat, yaitu menggunakan Euclidean distance dengan vektor input saat ini. Tahapan cara kerja proses pelatihannya yaitu inisialisasi. Semua bobot neuron diinisialisasi dengan nilai acak. Kedua, input vektor data
input dipilih secara acak dari dataset. Ketiga, pencocokan BMU, menghitung Euclidean distance antara input dengan semua vektor bobot neuron. Pembaruan bobot wake update, yaitu bobot BMU dan neuron di sekitarnya diperbarui agar lebih mendekati vektor input. Keunggulannya yaitu visualisasi sangat efektif untuk memvisualisasikan data dimensi tinggi dalam bentuk peta 2D yang mudah dipahami. Kemudian pengelompokan clustering, mampu menemukan klaster pola tersembunyi tanpa label data awal, dan topologi mempertahankan kedekatan relatif antara data yang mirip akan terletak berdekatan di peta output. Itu masih pembahasan algoritma Kohonen. Algoritma Kohonen self-organizing map adalah teknik saraf tiruan unsupervised learning untuk pemetaan data berdimensi tinggi ke grid yang lebih rendah. SOM ini mengelompokkan data serupa berdasarkan jarak Euclidean yang terkecil tanpa memerlukan label, dan ini sangat efektif untuk memvisualisasikan data pengelompokan. Ada langkah-langkah flowchart algoritma. Ini dia. STAR artinya proses algoritma akan dimulai. Terus inisialisasi SOM. Di tahap ini akan menyiapkan bobot awal wake, biasanya random. Learning rate misalnya ada 0,5. Radius tetangganya yaitu menentukan seberapa luas neuron yang ikut belajar. Ini seperti setup awal. Terus ada input data X, yaitu ambil satu data dari dataset, misalnya X sama dengan kurung buka X1 dan X2 kurung tutup. Dan proses SOM ini dilakukan berdata iteratif. Terus ada VAN BMU, Base Matching Unit. Di sini terjadi kompetisi antar neuron dan hitung jarak antara input dan semua bobot neuron. Biasanya pakai Euclidean distance dan pilih neuron dengan jarak terkecil. Neuron ini disebut BMU atau pemenang. Update wake BMU ini berubah paling besar dan tetangganya ikut berubah lebih kecil. Tujuannya yaitu bobotnya mendekati data input. Update parameter. Learning rate-nya dikurangi, radius juganya diperkecil supaya di awalnya itu belajar kasar dan akhirnya itu belajar halus dan detail. Terus ada cek berhenti, ditanya apakah sudah konvergen, misalnya epochnya sudah habis atau perubahan bobotnya sangat kecil. Terus ada hasil akhir, N, neuron yang sudah terorganisir, terbentuknya cluster pola. Terus di sini ada rumus BMU, jarak Euclidean. Oke. Ini langkah yaitu
pengenalan pola, isi pembahasan pengenalan pola. Nah, di tahapan pengenalan pola itu ada 3. Pre-processing, yaitu isinya data gambar, suara, angka. Kedua, pelatihan training. Jaringan komponen ini dilatih, yaitu menggunakan data sampel hingga membentuk cluster. Yang ketiga, pelabelan. Klasifikasinya setelah pelatihan, setiap neuron pemenang akan mewakili tertentu. Nah, contoh penerapannya, pengenalan karakter huruf, yaitu mengelompokkan citra huruf yang sama meskipun berbeda ukurannya atau rotasinya. Pengelompokan data clustering, yaitu pembentukan wilayah berdasarkan data COVID. Di sini ada pembahasan perbedaan komponen SOM dan LVK. Nah, walaupun sama-sama dikembangkan oleh komponen, keduanya tetap berbeda. SOM atau Self-Organizing Maps Unsupervised, itu tidak butuh target, hanya fokus pada pengorganisasian topologi. LVK Learning Vector Quantization Supervised butuh label target, hanya fokus pada klasifikasi dengan mengatur ulang posisi vektor referensi untuk meminimalkan kesalahan. Nah, kelebihan dan kelebihannya yaitu visualisasi yang sangat baik untuk data kompleks, dapat menangani data non-linear. Kemudian pemetaan topologi yang akurat. Data ini mirip akan berdekatan. Kelemahannya yaitu proses training yang sangat lambat jika jumlah data sangat besar. Sangat sensitif terhadap inisialisasi bobot di awal. Oke, itu dia dari kelompok saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.